Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, untuk matematika wajib hari ini dikarenakan kalian belajar dari rumah, maka di sini Mbak berikan kepada kalian video terkait materi lanjutan kita. Jadi walaupun kalian tetap belajar di rumah, materi kita bisa tetap lanjutkan ya. Nah, untuk hari ini matematika wajib materinya ada dua, cukup padat ya. Kedudukan titik terhadap lingkaran dan juga kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, kita langsung saja mulai untuk materi yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan di sini itu memiliki makna letak atau tempat atau posisi suatu titik jika ditinjau dari lingkaran. Nah, di sini ada tiga macam kedudukan titik terhadap lingkaran. Sesuai yang sudah Mbak gambarkan, yang pertama, yang paling kiri, itu titik M berada di dalam lingkaran. Kita bisa sebutkan titik M itu di dalam lingkaran. Oke, untuk yang kedua, titik M itu dilalui oleh lingkaran atau titik M terletak pada lingkaran. Tapi di sini kita tuliskan titik M itu kedudukannya adalah pada lingkaran. Oke, nah yang terakhir, yang paling kanan. Kalau ada di dalam, terus pada yang terakhir adalah di luar lingkaran. Nah, di sini titik M itu ada di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Oke. Nah, di sini poinnya bukan kita menentukan titik itu dari gambar. Karena seperti yang Mbak katakan, saat kita belajar terkait geometri analitik dalam hal ini adalah lingkaran, kita menentukan titik M, kedudukan titik M itu tanpa menggambar lingkaran dan juga titiknya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita menentukan kedudukan titik M terhadap suatu lingkaran tanpa tanpa menggambar si titik dan juga lingkaran itu? Nah, sekarang coba perhatikan. Misalkan Mbak hubungkan titik pusatnya, titik pusat lingkaran dengan titik M. Kita hubungkan pusat dengan M untuk yang di dalam lingkaran. Misalkan jarak dari titik P ke titik M itu kita katakan dia sebagai J. Nah, dari sini bagaimana perbandingan J terhadap R atau jari-jari lingkaran itu? Nah, sangat terlihat bahwa tentu saja panjang J atau jarak titik P ke titik M itu kurang dari si jari-jarinya. Nah, bagaimana dengan titik M saat dia di posisi pada lingkaran? Coba kita hubungkan titik P ke M. Nah, J ini. Titik P ke M dan kita tuliskan sini J. Nah, bagaimana panjang J terhadap R perbandingannya? Terlihat bahwa J itu panjangnya adalah sama dengan R. Oke, berarti yang ketiga, kalau kita hubungkan P dengan M, bagaimana panjang J-nya? Nah, J-nya itu akan menjadi lebih panjang daripada si jari-jari lingkaran itu. Nah, di sini kita menentukan posisi titik M itu dengan membandingkan jarak dua titik dengan jari-jari dari lingkaran. Oke, misalkan di sini pusat dari lingkaran itu dia memiliki koordinat XP, YP. Nah, dan titik M dia memiliki koordinat XM, YM. Nah, seperti yang di awal, kita bandingkan panjang J dengan R. Jadi kita tuliskan J di sini, titik-titik, karena kan kita tidak tahu apakah dia kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Karena kita akan membandingkan, berarti masih titik, kita bandingkan dengan R. Nah, J itu apa sih? J itu adalah jarak dua titik. Masih ingat saat belajar persamaan lingkaran di awal? Jarak dua titik ditentukan dengan apa? Dengan rumus, kita bisa tuliskan akar selisih selisih XP dengan XM. XM kita kurangkan dengan
XP, lalu kita kuadratkan, ditambah dengan Y-nya. YM dikurangi dengan YP, selisih Y-nya. Nah, kita membandingkannya dengan R. Oke. Wah, ada akar-akarnya. Nah, kalau kalian nggak mau akar, oke, kita kuadratkan kedua ruas. Berarti nanti jadi apa? Dia akan menjadi XM min XP dikuadratkan ditambah dengan YM min YP yang dikuadratkan. Nah, karena yang kiri dikuadratkan, berarti yang kanan juga dikuadratkan dong. Jadi R kuadrat. Nah, dari sini, apakah kalian asing dengan bentuknya? Asing atau merasa familiar dengan bentuk yang Mbak lingkari warna merah ini? Nah, tentu saja dari sini kalian pasti merasa tidak asing. Karena apa? Karena ini bentuknya itu mirip dengan persamaan lingkaran. Atau karena kalau di persamaan lingkaran itu biasanya XX ya. Di sini XM, sementara kita tahu XM itu adalah miliknya si titik M. Jadi di sini itu sama dengan atau ekuivalen dengan titik M saat disubstitusikan titik M saat disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Oke, persamaan lingkaran yang mana? Persamaan lingkaran yang ini. Yang X min XP dikuadratkan ditambah Y min YP dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, mirip kan bentuknya? Hanya saja X sama Y-nya kita gantikan dengan si titik M itu. Dan sama dengannya, kita titik-titik dulu karena kita tidak tahu apakah dia kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Nah, dengan demikian, untuk menentukan di mana letak titik M itu terhadap lingkaran, kita bisa tahu dengan cara mensubstitusikan titik itu ke persamaan lingkaran yang sudah diketahui. Oke, atau bisa juga pakai cara membandingkan nilai J-nya atau jarak dua titik terhadap jari-jarinya. Nah, karena di sini kalian tadi mengkuadratkan, berarti di sini Mbak tambahkan catatannya itu berarti dalam bentuk kuadrat. J itu dikuadratkan, jika dia kurang dari R kuadrat, maka titiknya adalah di dalam titiknya itu di dalam lingkaran. Oke, sekarang kalau J kuadratnya itu sama dengan R kuadrat, maka titiknya itu pada lingkaran. Nah, kalau C kuadratnya, sorry, kalau C kuadratnya itu lebih dari R kuadrat, maka dia titiknya ada di luar lingkaran. Nah, ini yang perlu kalian paham ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi kita bisa, seperti yang Mbak katakan bahwa untuk menentukan letak titik M terhadap lingkaran, kita bisa substitusikan titik M itu ke persamaan lingkaran. Misalkan di sini Mbak punya persamaan lingkaran sebagai berikut ya. Nah, persamaan lingkarannya adalah X min 2 dikuadratkan ditambah X plus, sorry, X tuh Y ya. Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, pertanyaannya adalah selidiki. Duhai. Pertanyaannya adalah
selidiki kedudukan titik berikut terhadap terhadap lingkaran tersebut. Oke. Nah, titiknya apa? Nah, misalkan di sini Mbak punya titiknya itu adalah 3, min 4. Oke. Nah, bagaimana bisa kita tahu titik 3, min 4 ini ada di dalam atau luar lingkaran? Sama kayak tadi, kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Jadi apa? Jadi 3 min 2, 3 min 2 dikuadratkan ditambah dengan min 4 ditambah 3 dikuadratkan titik-titik 4. Ingat, kita membandingkan, jadi kita belum tahu. Oke, berarti dia sini 1 kuadrat ditambah dia sini juga 1 kuadrat titik-titik. Oke, sini dia 2. Oh, 2 itu ternyata kurang dari 4. Kesimpulannya apa? Oh, titik itu berarti dia letaknya adalah di dalam lingkaran. Gitu saya. Bisa dipahami? Lanjut, kalau misalkan di sini titiknya lagi ada 0, min 3. Oke, sama caranya. Substitusikan ke persamaannya. 0, min 2 dikuadratkan ditambah dengan y-nya itu min 3 ditambah ditambah 3 kuadratkan titik-titik 4. Jadinya apa? Ini habis ya, jadi min 3 plus 3 itu kan 4. Nah, 4 itu sama dengan 4. Karena sama dengan, berarti kesimpulannya, titik itu berada pada lingkaran. Oke. Satu lagi, biar lebih paham. Misalkan di sini ada titik yang gampang deh. Titik 0,0. Nah, coba ada di mana letaknya terhadap lingkaran tersebut? Sama caranya, masukkan aja, substitusikan. Jadi 0, min 2 dikuadratkan ditambah 0 plus 3 dikuadratkan titik-titik 4. Oke, berarti di sini jawabannya 4 ditambah 3 kuadrat itu 9. Titik-titik 4. Di sini 13. Oh, 13 itu lebih dari 4. Nah, kan lebih dari. Berarti kesimpulannya adalah titik 0,0 itu di luar lingkar. Oke, begitu ya. Oke, di sini persamaannya sudah diketahui. Nah, bagaimana kalau persamaannya kita tidak tahu? Jawabannya adalah ya dicari persamaannya dulu, tapi lihat dulu. Misalkan di sini ada soal. Soal sebagai berikut. Selidiki. Selidiki kedudukan. Selidiki kedudukan titik 1, min 2 terhadap lingkaran yang berpusat yang berpusat di 4,0 dan melalui titik dan melalui titik 0,0. Oke. Nah, sini persamaannya kita tidak tahu.
Nah, sebenarnya di sini untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara ya. Yang pertama, cari persamaan lingkarannya. Oke, kita coba dua-duanya nanti. Yang cara pertama, kita cari persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran. Cari persamaan lingkarannya. Nah, berarti persamaan lingkarannya apa ini? Cari R-nya dulu di sini. R kuadrat. Karena kan R kuadrat itu sama aja jarak dua titik yang antara pusat dengan yang dilalui lingkaran kan. Oke, berarti kita pakainya titik yang mana? 4,0 dan 0,0. Oke, sekarang berarti jadinya apa? 0 min 4 dikuadratkan ditambah dengan 0 min 0 dikuadratkan. Berarti berapa ini R-nya? R kuadrat itu sama dengan 16 gitu. Nah, berarti persamaan lingkarannya apa? Persamaannya berarti X min 4 dikuadratkan ditambah dengan Y min 0 dikuadratkan sama dengan si R kuadratnya atau si 16-nya. Nah, ketemu persamaan lingkarannya, kita substitusikan titiknya untuk menguji letak titik itu di mana. Oke, X-nya itu 1,2 ya berarti. Oke, X-nya itu 1 min 4 dikuadratkan ditambah nih min 2 min 0 dikuadratkan titik 16. Jadi berapa ini? Ya kan min 3 ya. Min 3 itu berarti 9. Ditambah berapa? 4. Titik 16. 9 tambah 4 itu berapa? 13. Oh, 13 itu ternyata kurang dari 16. Berarti kesimpulannya apa? Dia letaknya adalah di dalam, letaknya ada di dalam, aduh, di dalam lingkaran. Titiknya ada di dalam. Nah, ini cara yang pertama, cari persamaannya dulu, baru kita bandingkan di akhir dengan cara mensubstitusikan. Cara yang kedua, langsung kita bandingkan. Nah, di awal itu kan pembandingannya dengan apa? C kuadrat kita dibandingkannya dengan R kuadrat. Nah, C kuadrat itu adalah jarak dari titik pusat ke titik itu. Berarti kita pakainya 1 min 2 dan 4,0. Oke, berarti pakainya apa? Satu, aduh. 1 min 4 dikuadratkan ditambah dengan min 2 min 0 dikuadratkan. Titik. Nah, R kuadratnya berarti pakainya titik yang 4,0 dan 0,0. Oke, berarti pakainya jadinya 0 min 4 dikuadratkan ditambah dengan ditambah dengan 0,0 dikuadratkan. 0 kurangi ya, sorry, dikurangi 0 dikuadratkan. Di sini jadinya 9 ditambah, aduh, kelihatan ini 0 ya. Nah, ini jadinya 9 ditambah 4, titik, berapa? Ini 6, oh sama, 13, dia kurang dari 16. Berarti dia letaknya ada di dalam lingkaran. Oke, gitu ya. Berarti boleh mau pakai cara cari persamaan lingkarannya dulu baru dibandingkan atau langsung dibandingkan C kuadratnya dengan R kuadratnya gitu boleh. Oke, ini kalau persamaan lingkarannya berpusat di suatu titik dan melalui titik tertentu. Sekarang apa yang terjadi kalau dia menyinggung sesuatu? Nah, contoh soalnya kayak gini. Hmm, oke, selidiki. Selidiki. Duh, selidiki kedudukan titik satu 1,-1 terhadap lingkaran yang berpusat
yang berpusat di 0,-2 dan menyinggung garis 2x min y plus 1 plus 3 aja deh. Plus 3 sama dengan 0. Oke. Nah, bagaimana caranya? Sama, ada dua cara. Bisa pakai cara cari persamaan lingkarannya dulu, baru kita bandingkan. Nah, di sini, karena lebih ringkas kalau langsung dibandingkan, kita langsung bandingkan aja dia dengan J-nya. J kuadrat. Lalu kita bandingkan dengan R kuadrat. Nah, J kuadrat ini adalah jarak pusat ke titik itu. Makanya rumus jarak 2 titik. Jadi pakai apa? 1 min 0 dikuadratkan ditambah dengan min 1 min 2 kuadratkan. Oke, kita bandingkan dengan R-nya. Nah, di sini R-nya kita pakainya rumus yang mana? Kita pakainya yang jarak dari pusat ke garis singgungnya atau garis yang menyinggungnya itu. Pakai rumus yang jarak titik ke garis. Masih ingat apa? Oke, karena nanti kita kuadratkan. Kita kuadratkan ya. Nah, mutlak. Pakai mutlak. Mutlak apa? 2. Nah, X-nya kita gantikan sama pusatnya. Dikalikan 0. Min Y. Min 2. Ditambah 3. Nah, ini dimutlak. Dibagi dengan berapa? Akar koefisien X itu berapa? Oh, koefisien X itu 2. 2 dikuadratkan ditambah dengan koefisien Y-nya itu min 1. Min 1 dikuadratkan. Oke, kita langsung bandingkan. Berarti jadinya berapa? 1 ditambah dengan 1 ya ini, 1 juga. 1. Titik-titik berapa ini? 0 kan? 0 berarti 2, 2 tambah 3, 5. 5 per akar 5. Oke, nice. Enak banyak ini. Nah, di sini dia hasilnya adalah 2 titik-titik. Nah, 25 per 5. Oke, 25 per 5 itu berapa? 5 kan? Berarti 2 itu dia kurang dari 5. Nah, karena kurang dari, berarti dia artinya titik 1, min 1, dia letaknya ada di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Nah, seperti itu. Bisa kalau mau pakai yang cari bersamanya dulu boleh, sama aja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa, nah, tadi kan itu pakai persamaan yang biasa ya, yang X min XP kuadrat ditambah Y min YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Kayak yang persamaan lingkaran itu. Apa jadinya kalau persamaan lingkarannya itu bentuknya persamaan bentuk umum? Pakai X kuadrat ditambah, aduh, pakai persamaan bentuk umumnya. Bentuk yang X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau persamaannya kayak gini berarti gimana cara nyari kedudukan titiknya? Gimana cara nyarinya? Nah, sekarang kita tinjau. Oke, tadi. Nah, kembali ke awal ya. Nah, nah di sini kita membandingkan si C kuadratnya dengan R kuadrat. Di mana C kuadrat itu adalah jarak titik M ke titik B. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, kita awali ke sini. Pakai itu. Kita memulainya dengan itu ya. Oke. Kita mulai dengan persamaan XM min XP dikuadratkan ditambah dengan YM min YP dikuadratkan. Nah, ini di sini tadi kan kita bandingkannya dengan R kuadrat. Ini itu di atasnya itu aja ya. C kuadrat kita bandingkannya dengan R kuadrat. Nah, jadi kan berumahnya di sini. Nah, kalau di persamaan bentuk umum lingkaran, itu kan yang kanan kan 0 ya. Ya, kita nolkan aja. Berarti jadi berapa ini nanti? XM min XP kuadrat ditambah dengan apa? YM min YP
dikuadratkan. Nah, kita kurangkan dengan R kuadrat, titik-titik, R kuadrat dikurangi R kuadrat, hasilnya 0. Jabarkan, nanti jadi apa? XM kuadrat ditambah YM kuadrat min 2XP XM, ya kan? Min 2 YPYM ditambah XP dikuadratkan ditambah YP dikuadratkan YP dikuadratkan ditambah dengan dikurangi dengan R kuadrat. R kuadrat titik-titik 0. Nah, kemarin masih ingat min 2XP itu dilambangkan dengan apa? XM kuadrat ditambah YM kuadrat. Nah, kemarin kan min 2XP itu kan A ya. Jadi sini jadi AXM tambah min 2YP kemarin apa? B. Ya kan, B kan? Aduh, B. YM ditambah, nah, XP kuadrat tambah YP kuadrat min R kuadrat itu kemarin apa? C. Kita membandingkannya dengan, nah, asing nggak sama bentuknya? Bentuknya mirip kan sama bentuk persamaan, bentuknya mirip kan sama persamaan bentuk umum lingkaran? Nah, inilah di sini nilai dari yang tak merah ini tuh ya, dia dinamakan kuasa titik. Titik. Kuasa titik atau K ya. Nah, K ini itu didapat dengan apa? K itu didapat dengan cara mensubstitusikan sikan titik M ke persamaan bentuk umum lingkaran. Lingkaran gitu ya. Nah, jadi sama konsepnya kayak tadi. Kalau tadi cara menentukan kedudukan titiknya itu dengan cara mensubstitusikan titik ke persamaan lingkarannya, sama ini juga mensubstitusikan titik ke persamaan lingkarannya. Hanya saja kalau tadi kita kan membandingkannya dengan R kuadrat. Kalau di sini kita membandingkannya dengan 0. Nah, maksudnya apa bandingkan dengan 0? Nah, di sini sama kayak tadi. K-nya atau nilai K-nya itu akan kurang dari 0 atau dia negatif, maka titiknya ada di dalam lingkaran. Aduh, dia titiknya ada di dalam lingkaran. Nah, sama kalau nilai K-nya itu sama dengan 0, maka dia pada, aduh, dia pada lingkaran. Nah, kalau dia K-nya lebih dari 0 atau dia positif, maka dia di luar lingkaran. Nah, konsepnya sebenarnya sama aja. Kalau tadi, nah kita tilik lagi ya, kita tilik lagi. Kalau tadi, nah di sini kalian membandingkannya dengan R kuadrat. Ini ya, ini kalian membandingkannya dengan R kuadrat. Tapi kalau di sini, kalian membandingkannya dengan 0. Ya, apakah hasilnya negatif, positif? Atau 0, gitu ya. Oke, sekarang contoh soal misalkan Mbak punya persamaan bentuk umum lingkaran itu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X plus 6Y min 12 sama dengan 0. Nah, selidiki kedudukan titik titik berapa? Titik min 4,1 coba ya. Terhadap lingkaran tersebut. Nah, sama caranya kita cari nilai kuasanya atau kita substitusikan titiknya ke bersama lingkaran itu. Coba karena titiknya itu min 4,1 kita substitusikan. Berarti jadi berapa?
min 4 kita kuadratkan ditambah 1 kuadrat min 4 min 4 ya kan? Ditambah 6 kali 1 min 12. Nah, titik-titik 0. Kita bandingkannya dengan 0. Berarti jadi berapa ini? 16 ditambah 1 ditambah 16 ditambah 6 min 12 titik-titik 0. Berapa ini? 32 ditambah 1 33. 33 tambah 6 39. 39 kurangi iya kan? 32 ditambah 7. 39 kurangi 12 berapa? 9 kurangi 2 7. 3 kurangi 1 2. Oke, hasilnya adalah positif. Intinya sebenarnya positif negatif aja sih. Nah, 27 dia kan lebih dari 0 atau dia positif. Nah, karena dia hasil kuasanya itu positif, berarti kesimpulannya adalah dia apa tadi? Di luar lingkaran. Sebenarnya dia ada di luar lingkaran itu. Oke, sekarang kalau misalkan titiknya Mbak ganti jadi ini titik berikut aja ya, biar bisa buat banyak titik berikut. Nah, 6,0. Mari kita coba. Oke, berarti jadi berapa ini? 6 kuadrat ditambah 0. 6 ya. 0 kuadrat min 4 kalikan 6 ditambah 6 kali 0 min 12 titik-titik 0. Nah, intinya kalau udah masuk titik berarti pakainya titik bukan sama dengan atau apa. Karena belum dapat berapa nilainya. 36 tambah 0 min 24 tambah 0 min 12. Berapa ini? 36 kurangi 24, 12. 12 kurangi 12, oh 0 ya. Ternyata, oh dia hasilnya 0 nih. Berarti dia terletak pada lingkaran. Bukan rada ya, pada lingkaran. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya sebenarnya tinggal substitusikan aja gitu ya. Oke, untuk yang titik bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan untuk yang ke garis. Oke, itu titik terhadap lingkaran. Sekarang kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, pada dasarnya sebenarnya ya mirip-mirip sih. Agak beda dikit lah. Nah, ada tiga juga kedudukan garis terhadap lingkaran. Seperti yang Mbak gambarkan, yang pertama, yang paling kiri, dia dinamakan garis. Garisnya kenapa? Ngapain sama lingkaran? Dia memotong. Memotong di dua titik berlainan. Memotong lingkaran. Kan di dua titik berlainan. Kalau yang kedua, yang tengah, dia namanya apa? Bukan memotong lagi, dia namanya menyinggung lingkaran. Dia menyinggung lingkaran. Oke, kalau yang paling kanan, nggak berhubungan kan antara garis sama lingkaran, berarti dia tidak memotong, tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Dan tidak menyinggung lingkaran. Nah, oke, ini ya kalau bisa dilihat. Oke. Nah, sama konsepnya kayak titik. Di sini kita tujuannya adalah menentukan kedudukan garis tanpa menggambar si garis dan juga lingkaran itu. Nah, bagaimana caranya? Sama, pakai si persamaannya. Nah, di sini kita akan menilik hubungan antara garis dan juga si lingkarannya. Berarti ada dua komponen dong di sini. Ada komponen garis dan juga ada komponen lingkaran. Berarti ada dua persamaan yang akan kita gunakan di sini. Kom ke
persamaan garis dan juga persamaan lingkaran. Oke, yang pertama, persamaan garis itu kan ada banyak ya, udah pernah kalian pelajari apa aja. Contohnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis kan? Tapi kan ada lagi juga. Masih ingat persamaan garis yang Y sama dengan MX plus N? Nah, sebenarnya ini MX plus C kalau yang kalian bisa kenal kan. Tapi karena di sini ada C yang lain, kita pakai yang lain aja. Karena untuk menunjukkan bahwa dia persamaan. Dua persamaan umum garis yang berbeda tapi pada dasarnya mewakili semua garis ya. Oke, lanjut. Ada komponen yang kedua adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu bentuknya tadi persamaan umum ya. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X ditambah BY ditambah C sama dengan. Nah, karena kita mau menilik hubungan antara garis dan juga lingkaran, maka kita harus menggabungkan si garis sama lingkarannya. Kita harus mensubstitusikan si garisnya ke lingkarannya. Nah, di sini dari dua persamaan garis ini, yang paling enak untuk disubstitusikan ke lingkaran itu kita pakai yang kedua. Y sama dengan MX plus N. Karena kalau pakai yang kiri itu dia akan jadi pecahan. Oke, berarti kita pakai salah satu aja. Kita pakai salah satu aja. Kita pakai persamaan yang Y sama dengan MX plus N. Oke. Nah, kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Jadi apa? Oh, di sini X-nya tetap ya. Yang digantikan kan Y-nya ya. Y-nya berarti dia berubah jadi apa? Jadi MX ditambah N dikuadratkan ditambah X. Aduh, X ditambah B. Y-nya digantikan dengan MX plus N plus C sama dengan 0. Oke, kita jabarkan. Berarti jadi apa ini nanti? X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat ditambah 2MNX kan? Ditambah N kuadrat ditambah AX. Nggak kelihatan lagi. AX ditambah BMX ditambah BN ditambah C sama dengan 0. Nah, karena di sini variabelnya kan tinggal X aja, maka kita kelompokkan dia berdasarkan kepemilikan X-nya. Yang punya X kuadrat kita kumpulkan dengan yang punya X kuadrat. Berarti sini jadi 1 plus M kuadrat ya. M kuadrat X kuadrat ditambah yang punya X kita kumpulkan. Siapa aja yang punya X? 2MN ditambah A ya. A juga dia punya XA. Tambah apa lagi? Ditambah BM. Ya kan? Nah, X. Yang nggak punya X kuadrat sama X kita kumpulkan juga. Jadi apa? N kuadrat ditambah BN ditambah C sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan apa? Nah, kalau kalian belum bisa melihat, kita misalkan ini dia sebagai P X kuadrat ditambah yang ini dia jadi Q. 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 X. Q. X. Aduh. QX ditambah yang ini dia jadi R gitu. Sama dengan 0. Nah, bisa kelihatan? Dia jadi persamaan kuadrat. Oke, kita lihat gambarnya lagi ya. Nah, di sini, karena dia jadi persamaan kuadrat, dan di sini kita bisa lihat untuk yang garis yang memotong lingkaran, ya, memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Nah, kalau kita representasikan dalam persamaan garis, dalam persamaan kuadrat tadi, artinya garis dan lingkaran itu bertemu di dua titik yang berbeda atau dia memiliki dua solusi atau nilai X-nya itu ada dua yang berlainan gitu ya. Ada dua solusi, ingat. Dari persamaan kuadrat tadi dia punya dua solusi. Kalau dia menyinggung lingkaran, berarti dia titik temunya cuma satu. Berarti solusinya nanti dia satu atau dua tapi dia sama. Nah, kalau yang tidak memotong dan tidak menyinggung bagaimana? Dia kan tidak punya titik temunya. Berarti sama aja dia tidak punya solusi nanti si persamaan kuadratnya. Nah, masih ingat bagaimana cara kita menentukan suatu persamaan kuadrat memiliki solusi atau tidak? Kayak apa? Pakai yang namanya
diskriminan, ya. Nah, diskriminan. Sorry, aduh, kok merah. Diskriminan. Diskriminan. Dulu kalau diskriminannya lebih dari nol, dia maknanya apa? Dia memiliki dua solusi berbeda. Nah, tadi yang memiliki dua solusi berbeda tadi, dia saat apa? Saat garisnya itu dia memotong memotong lingkaran, memotong lingkaran di dua titik yang berlainan. Nah, dulu kalau D diskriminannya sama dengan nol, berarti dia apa? Dia punya satu solusi atau dua solusi tapi sama. Berarti di sini dalam hal ini dia sama aja garisnya menyinggung menyinggung lingkaran. Nah, kalau D-nya kurang dari nol, dia nggak punya solusi kan? Kalau nggak punya solusi berarti apa? Tidak memotong ataupun menyinggung. Tidak memotong dan menyinggung. Menyinggung lingkaran. Nah, inilah. Oke. Berarti kita bisa menentukan apakah garis itu memotong, menyinggung, dan tidak memotong dan menyinggung. Kita lihat dengan cara mencari diskriminannya. Nah, masih ingat rumus diskriminan apa? Rumus diskriminan D itu kalau dalam hal ini berarti yang tengah kita kuadratkan dikurangi 4 kali perkalian dari yang depan dikalikan dengan yang belakang. Ini ya. Ini rumus untuk diskriminan. Saat diskriminannya lebih dari 0, maka dia garisnya memotong. Saat diskriminannya sama dengan 0, maka garisnya itu menyinggung lingkaran. Saat diskriminannya kurang dari 0, maka garis itu tidak memotong dan juga tidak menyinggung si lingkarannya. Oh, tidak memotong dan menyinggung sama aja ya. Tidak memotong dan tidak menyinggung lingkarannya gitu ya. Ini maksudnya tidak ya. Wah, rancu sebentar. Ini maksudnya tidak menyinggung. Tidak. Titik. Nah, oke. Tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Oke. Nah, gambarannya berarti bagaimana? Oke, sekarang coba selidiki. Iki kedudukan garis X ditambah, aduh, X ditambah Y min 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran lingkaran apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 1 plus 1 sama dengan oke. Mari kita tilik. Dari cirinya bagaimana? Kita substitusikan garis ke lingkarannya. Nah, di sini kalian boleh milih mau menggantikan X atau menggantikan Y karena sama-sama enak ya ini. Oke, yang pertama X ditambah Y min 1 sama dengan 0. Nah, misalkan kita mau menggantikan ke X-nya aja deh. Kita gantikan X-nya berarti jadi apa nih? X itu sama dengan min Y plus 1. Oke, kita substitusikan ke persamaan lingkarnya jadi apa? Persamaan lingkarnya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 1 min kok min 1 tuh min Y maksudnya ini. Min Y ya, say. Min Y. Min Y. Min Y plus 1 sama dengan 0. Oke, X-nya kita gantikan. Jadi min Y plus 1 dikuadratkan ditambah Y kuadrat min 2. X-nya tadi apa? Min Y plus 1 min Y plus 1 sama dengan 0. Oke, kita jabarkan. Berarti jadi apa ini? Y kuadrat ditambah min ya, min 2Y. Min 2Y ditambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah 2Y min 2 ya kan? Min Y ditambah 1 sama dengan 0. Oke, berarti jadinya apa ini? 2Y kuadrat, nggak min Y ya. Min Y plus 2. Ya kan?
Y2Y kuadrat min 2Y plus 2Y kan habis. Tinggal min Y. Oh iya, sorry. Sorry. Satu kurangi 2 itu kan min satu ya. Min satu tambah satu berarti dia nol. Tambah nol. Sama dengan nol. Gitu kan? Iya kan? Betul kan? Oke. Selanjutnya, kita cari apa tadi? Diskriminannya untuk menentukan letaknya. Nah, di sini kita cari diskriminannya. Diskriminannya apa? Yang tengah kita kuadratkan ditambah dengan dikurangi, sorry. Dikurangi 4, A-nya itu 2 kalikan C-nya itu 0. Jadi apa ini nanti nilai diskriminannya? Dia 1 min 0 atau sama dengan 1. Nah, 1 ini dia lebih dari 0. Dia memotong lingkaran kan berarti. Berarti kesimpulannya karena dia positif berarti dia memotong memotong lingkaran di 2 titik. Memotong lingkaran di 2 titik. Nah, selesai untuk menyelidiki kedudukan titiknya. Tapi kalau pertanyaannya berlanjut jadi tentukan titik potongnya, berarti bagaimana caranya? Lanjutkan. Karena kalau sudah dapat persamaan kuadratnya, tinggal dilanjutkan faktorkan dong, say. Jadi apa? Kita keluarkan y-nya berarti jadi 2y min 1 sama dengan 0, ya kan? Berarti y1 itu sama dengan 0, y2-nya itu sama dengan ya kan 2y min satunya itu kan disama dengan kan 0 ya. Sama dengan, atau kalau bingung boleh 1/2, ya kan? Nah, kalau sudah kita dapatkan, ini kan berarti dia memotongnya di Y sama dengan 0 sama Y sama dengan setengah. Cari titiknya gimana? Kita substitusikan dia ke persamaan garisnya. Berarti jadi apa? Saat X1, berarti, saat X1. Berarti pakainya Y yang satu, Y-nya yang satu, Y1-nya kan 0. Berarti 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sekarang yang X2 berarti pakainya Y2. Setengah. Min setengah. Setengah ditambah 1. Hasilnya adalah setengah. Nah, berarti dia perpotongannya di titik apa? Oh, di titik 1,0 dan di titik setengah, setengah koma setengah. Nah, begitu. Selesai. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, nanti kalau misalkan dia jawabannya itu memotong lingkaran, maka kita bisa menentukan titik potongnya. Intinya yang bisa kita lanjutkan tuh kalau kesimpulannya dia memotong lingkaran sama menyinggung. Kalau tidak memotong dan menyinggung, ya udah nggak usah dicari titik potongnya, nggak bakal ketemu itu nanti. Gitu ya, sayangku semua. Oke, sudah. Kita sudahi materi hari ini. Sudah ada kedudukan titik dan kedudukan garis. Ingat-ingat ya. Oke, mungkin karena sudah selesai Mbak jawabkan sampai sini. Jangan lupa ada latihan yang kedua ya untuk kedudukan titik dan garis dalam lingkaran. Nah, untuk latihan duanya itu boleh dikerjakan berkelompok tapi maksimal 2 orang. Mau sendiri juga boleh. Kalau dikerjakan 2 orang, berarti setiap anggota kelompoknya tetap harus upload file di Google Classroom ya. Walaupun filenya sama juga nggak apa-apa. Ini ya semuanya harus upload. Oke, cukup sekian. Mbak tutup pembelajarannya. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya.